Pengertian. Sedikit saya jelaskan ya. Jadi bimbingan kelompok PKCKO ini adalah salah satu bantuan dalam layanan BK, di mana di sini berfungsi untuk memberikan bantuan kepada pesertanya berupa bimbingan, di mana di sini akan membahas sebuah topik. Nah, topik tersebut akan menjadi dasar ataupun menjadi bekal bagi pesertanya agar bisa mengawasi ataupun mencegah hal-hal yang buruk terjadi. Begitu dia. Nanti dari mana dia akan didasarkan, itu didasarkan daripada sila-sila Pancasila yang akan kita bahas nanti. Ada yang tahu tujuannya? Tujuan dari bimbingan kelompok kita pada hari ini? Ada yang tahu tujuannya? Iya, terus sekali ya. Jadi kita di sini untuk membahas suatu topik yang dimana topik tersebut akan menjadi dasar bagi kita untuk melakukan fungsi preventif ataupun fungsi pencegahan agar suatu hal yang buruk tidak terjadi pada bimbingan ini. Oke, Anda sekalian, adapun cara kegiatan kita pada hari ini adalah saya Sarah Panjaitan selaku PK dan Anda semua adalah AK-nya atau anggota kelompok. Di sini kita akan membahas suatu topik yang sedang viral ataupun yang sedang hangat-hangatnya. Topik tersebut akan kita diskusikan secara bersama, di mana nantinya Anda semua akan memberikan pendapat Anda masing-masing dari topik tersebut. Tentunya Anda semua harus terbuka dengan topik yang akan kita bahas, tidak ada yang disembunyikan. Dan saya juga berharap kepada Anda semua untuk sukarela atau tidak dipaksakan dalam memberikan pendapat itu. Dan juga saya berharap kepada Anda sekarang untuk merahasiakan apapun yang kita bahas dalam kelompok ini. Artinya nggak menceritakan kepada orang lain apa yang kita bahas di sini. Seperti itu. Nah, Anda sekalian saya juga berharap kepada teman-teman di sini untuk mematuhi norma-norma ataupun tidak ada di sini saling menjatuhkan. Di sini kita harus saling menghormati satu sama lain. Oke, seperti itu. Oke, untuk meningkatkan keakraban di antara kita, maka kita akan memain sebuah game. Nama game itu adalah game bola panas. Nah, ini adalah kita anggap sebagai bola panas. Jadi saya akan menempatkan kepada Anda random dan Anda akan memberikan nama dan juga hobi. Oke? Paham kan? Saya Sarah Panjaitan selaku guru BK, hobi saya memasak. Nama saya Emilio, saya Mengki. Sebelum kita lebih dalam membahas tentang materi kita pada ataupun bimbingan kita pada hari ini, saya ingin bertanya kepada Anda sekalian, apakah Anda sekalian sudah siap ataupun sudah bersedia untuk melanjutkan kegiatan pada hari ini? Siap. Siap. Siap ya, semangat ya. Sukarela ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi tadi seperti kakak sudah bilang, kita di sini akan menggunakan buku ini sebagai inti dari bimbingan kita. Jadi saya akan bagikan dulu. Jadi Anda semua lihat dulu bukunya 1 menit, lihat dulu bukunya deh, lihat bukunya 1 menit ya, lihat dulu, buka dulu. Oke nih. Sampai akhir dari halaman 4 sampai akhir. Sudah selesai? Sudah. Jadi Anda semua kita akan menggunakan buku ini dalam bimbingan kita pada hari ini. Jadi contohnya topik kita topik kita pergaulan bebas. Nah, contoh. Jadi nanti kita akan bertanya kepada kalian. Kira-kira pergaulan bebas itu melanggar sila keberapa dalam buku itu? Contohnya seperti itu. Melanggar sila keberapa dan kenapa Anda semua memilih sila itu ataupun butir-butir itu? Contohnya itu ya. Contoh topiknya. Nah, baik Anda sekalian, langsung saja kepada inti dari bimbingan kita pada hari ini. Di sini karena bimbingan kita adalah bimbingan PKCK atau
Kira-kira nih, menurut Anda semua, kenapa kita penting membahas topik kekerasan seksual ini? Kenapa itu penting dibahas? Ya, pada Kakak? Agar cowok-cowok tidak semena-mena sama perempuan yang melakukan kekerasan. Oke. Kira-kira Kak, itu maksud, itu melanggar sila keberapa? Kekerasan seksual ya? Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa ya? Ya, kenapa Kak milih itu? Melanggar norma-norma. Betul sekali ya, melanggar norma-norma. Nah, ada lagi yang mau menambahkan? Itu kenapa penting dibahas dan melanggar sila keberapa? Ya, kepada Kakak? Dampak seksual bagi korban agar tidak trauma bagi diri dan Oke, berarti itu sebagai pencegahan ya, supaya masyarakat tidak meminimalisir kegiatan tersebut atau peristiwa itu. Nah, itu kira-kira menurut Kakak melanggar sila keberapa dari buku itu? Dari buku itu? dari sila kedua. Sila kedua berarti kemanusiaan yang benar. Kenapa Kakak milih? Agar yang tidak melakukan seksual bagi masyarakat. Karena itu perbuatan yang menyimpang ya, jadi itu kayak nggak membuat adil kepada orang dan melanggar hak dan martabat setiap manusia. Oke, ada lagi yang menyampaikan kenapa itu penting dibahas dan itu melanggar sila keberapa? Ada lagi? Cukup? Ya, ada. Ya, silakan ngomong. Betul sekali kata supaya hal tersebut tidak terjadi karena bisa membuat kita depresi ataupun bisa membuat kita jatuh mental. Cukup? Jadi betul sekali Anda semua itu sangat melanggar sila-sila Pancasila dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga sampai sila kelima itu semuanya melanggar yang namanya itu kan kekerasan seksual jahat gitu kan. Jadi itu contohnya kayak kita itu bisa melanggar norma agama, kemanusiaan yang benar itu bisa melanggar hak asasi manusia, bisa melanggar keadilan juga ya kan teman-teman? Oke. Dari situ ada tahu nggak apa itu pengertian dari kekerasan seksual? Pengertian dari kekerasan seksual. Ada yang tahu? Pengertiannya, definisinya. Ada apa? Ya, apa Bang? Oh, kenapa? Pengertian dari kekerasan seksual. Seseorang yang melakukan tindakan kekerasan kepada korban. Ya betul ya. Seorang yang melakukan tindak kekerasan kepada korbannya, yang dimana tidak itu adalah merendahkan orang tersebut. Ya. Betul sekali ya Bang. Ada lagi yang tahu pengertiannya? Cukup? Ya betul sekali Anda semua pengertian dari kekerasan seksual itu adalah suatu kegiatan ataupun peristiwa ataupun aktivitas yang dimana aktivitas tersebut adalah melanggar ataupun merendahkan orang lain melalui kegiatan-kegiatannya seperti mungkin seperti kekerasan seksual secara verbal ataupun secara fisik, contohnya kayak melakukan pemerkosaan kepada seseorang, seperti itu ya. Kira-kira nih, apa faktor penyebab dari kekerasan seksual? Faktor penyebabnya? Kata pergaulan bebas. Pergaulan bebas, betul sekali. Ada lagi? Faktor dari penyebab dari kekerasan seksual? Tadi pergaulan bebas dan sebelum itu kan bisa menyebabkan kekerasan seksual ya. Ada lagi? Apa? Apa dia ikut? Yang sampai peraturan. Betul, ada lagi? Ada lagi? Cukup? Jadi betul sekali Anda semua, kekerasan seksual itu fungsinya ada banyak, bisa dari internal ataupun eksternal. Nah, contoh internalnya dari diri sendiri dan contoh eksternalnya itu Nanti aku itu sebentar lagi nggak bisa Bu. Aduh, nah, tarik lama itu 10 menit. Ini mau minta lagi. Mau 5 menit kok? Oh, boleh lah. Itu ya faktornya. Kira-kira solusi apa yang bisa diterapkan dari kekerasan seksual ini? Bisa tengok dari halaman bab 3. Solusinya
akan sudah kita bahas tadi ya teman-teman. Saya juga berharap teman-teman agar ilmu ini berguna bagi teman-teman sekalian. Ada sebelum kita mengakhiri video kita pada hari ini, ada yang ingin doa? Ada kakak? Kita bernyanyi teman-teman sebagai penutupan. Ada yang tahu lagu Sayonara? Tahu? Lagi tahu lagi.